Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan beriman, dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Bara Muslim Media yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke tema yang akan kita bahas, alangkah lebih baiknya jika sahabat yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu sebagai bentuk dukungan kepada channel ini untuk terus membagikan hal-hal yang bermanfaat dan mengandung kebaikan. Sahabat Bara Muslim Media, sebagai hari yang istimewa, hari Jumat juga ada beberapa amalan sunnah yang membuat hari ini jadi berbeda. Apa saja? Berikut adalah adab atau amalan-amalan sunnah di hari Jumat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah memperbanyak doa dan zikir, sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian diseru untuk sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah. Hari Jumat adalah salah satu hari yang disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kenapa doa dan zikir sangat dianjurkan, apalagi jika sudah masuk hari Jumat. Tak perlu doa ketika sholat. Ketika kita beraktivitas pun, seperti sedang dalam keadaan kendaraan atau tengah menunggu sesuatu, juga dapat dilakukan. Insya Allah doa dan zikir di hari Jumat akan lebih berkah. Yang kedua adalah mandi sebelum sholat Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi janabah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mandi janabah atau sering disebut dengan mandi junub merupakan mandi yang dilakukan ketika kita ingin bersih dari hadas dan najis. Mandi ini sangat dianjurkan khususnya untuk para lelaki yang akan sholat Jumat di masjid. Yang ketiga adalah menggunakan minyak wangi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut atau minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan ketika imam memulai khutbah, ia diam dan mendengarkannya, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain mandi janabah, para lelaki juga disunahkan untuk memakai minyak wangi. Jenis minyak wangi ini bukan berarti minyak wangi yang memiliki alkohol, tetapi minyak wangi khusus untuk sholat. Yang keempat, memakai pakaian terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib bagi kalian membeli 2 buah pakaian untuk sholat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Pakaian terbaik juga diperhatikan dan menjadi sunnah menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu mahal atau berlebihan. Pakaian yang terbaik adalah pakaian yang bersih dan rapi untuk dipakai sholat Jumat. Yang kelima adalah bersiwak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah lainnya, sunnah memotong kuku itu sebelum mengerjakan sholat Jumat, sebagaimana disunatkan mandi, bersiwak, memakai wewangian, berpakaian rapi sebelum pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai kebersihan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita juga untuk bersiwak, memotong kuku, serta mencukur kumis yang menjadi amalan sunnah di hari Jumat. Tak perlu memikirkan yang terlalu rumit. Cukup gunakan waktu sebentar sebelum hari Jumat. Sebelum sholat Jumat, kita bisa melakukan semua sunnah tersebut setelah mandi. Yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat,
maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Hadis riwayat Hakim dalam Al-Mustadrak. Baik lelaki maupun perempuan, membaca surat Al-Kahfi menjadi salah satu amalan sunnah yang ternyata bisa dicicil sedikit demi sedikit. Jika kita memang tidak mempunyai waktu yang banyak untuk membaca surat Al-Kahfi, maka gunakanlah waktu luang kita sambil membaca Al-Quran pada hari Jumat. Mungkin memang awalnya sulit, tetapi jika kita sudah terbiasa, maka membaca surat Al-Kahfi insya Allah menjadi hal yang mudah untuk kita. Yang ketujuh adalah memperbanyak sholawat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Maka berbanyaklah sholawat kepadaku di dalamnya, karena sholawat kalian akan disampaikan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan An-Nasai. Selain doa dan zikir, ada baiknya kita juga memperbanyak sholawat, karena hari Jumat adalah hari yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, menyegerakan berangkat ke masjid. Anas bin Malik berkata, kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Hadis riwayat Bukhari. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Itulah slogan atau kalimat yang sering kita dengar di setiap dakwah atau kajian, terutama tentang sholat. Karena semakin cepat kita pergi ke masjid, maka banyak pula langkah-langkah yang kita lalui untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-9 atau yang terakhir adalah sedekah Jumat. Ibnu Qayyim berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah pada hari lainnya adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan selainnya. Bahkan ketika Jumat, Ibnu Taimiyah membawa apa yang dimilikinya di rumahnya, kemudian beliau sedekahkan dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat Jumat secara sembunyi-sembunyi. Itulah tadi beberapa amalan sunnah-sunnah di hari Jumat. Semoga kita bisa menjadi manusia yang selalu menjalankan amalan sunnah sampai nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk sahabat semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share agar manfaat yang ada di video ini dapat dirasakan juga oleh sahabat-sahabat lain di luar sana. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.